warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Diniati, NPM 202207707 dari lokal 3F reguler. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Software System. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian software. Software adalah perangkat lunak yang merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut, dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, diantaranya adalah sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Yang kedua, apa pengertian dari software system? Perangkat lunak sistem atau sistem software adalah sebuah istilah generik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan mengatur perangkat keras atau hardware pada lapisan pertama, di mana perangkat lunak atau software akan membantu untuk manajemen, memproses dan mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Ketika perangkat keras dinyalakan, maka perangkat lunak sistem akan memproses sumber daya, manajemen proses, dan menangani struk data sebuah perangkat keras. Sistem software adalah jenis software yang dirancang untuk berkomunikasi dengan hardware atau bahkan application software. Ini bertindak sebagai interface antara hardware dan program komputer, di mana ia mengkoordinasikan tugas-tugas antara dua komponen sistem komputer. Ada berbagai jenis sistem software. Mereka termasuk operating system, language processor, dan drivers. Sistem software tipikal memastikan bahwa hardware menangani tugasnya dengan sukses. Yang ketiga, macam-macam software system. Perangkat lunak sistem dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, bahasa pemrograman, merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonfirmasi arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contoh bahasa pemrograman diantaranya BASIC, COBOL, Pascal, C++, Fortran. Yang kedua, sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, manajemen, menggunakan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Contohnya sistem operasi DOS, Unix, Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, IMB, US, atau 2 Apple System 7. Yang ketiga, utility. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras atau hardware troubleshooting, memeriksa disk yang rusak atau bukan rusak fisik, mengatur ulang isi hard disk atau partisi drive. Contoh utility adalah Norton Utility. Yang keempat, contoh-contoh sistem software. Yang pertama, Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah serangkaian OS dan GUI yang diluncurkan oleh Microsoft pertama kali pada tahun 1985 sebagai tambahan dari MS-DOS.
Menanggapi banyaknya permintaan terhadap GUI, catatan GUI adalah jenis tampilan yang memungkinkan untuk penggunanya agar berkomunikasi dengan komputer berdasarkan gambar. Microsoft Windows, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows, adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbaris modus, teks, dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphics Environment 1.0, pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2.x, versi 3.x juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows, dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1, merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Yang kedua, Linux. Linux adalah jenis OS yang memiliki kemiripan dengan Unix dan dijalankan melalui Linux kernel. Linux dapat diinstal dalam banyak variasi: komputer hardware, HP, komputer tablet, video game mainframe, bahkan superkomputer. Saat ini, Linux merupakan salah satu pemimpin dalam OS server dan menjalankan 10 dari superkomputer tercepat di dunia. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama, seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya. Kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan distribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Linux berasal dari nama pembuatannya yang diperkenalkan tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem, dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang diumumkan pada tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif GNU atau Linux. Yang ketiga, Unix. Unix adalah program US multitasking multi-user yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh grup pekerja AT dan T di Bell Labs Dalma bentuk assembly linguini. Namun pada tahun 1973 hampir seluruhnya dikembangkan dalam bahasa C. Unix atau Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari Project Multic pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and Telegraph AT dan T, General Electric atau GE, dan Institut Teknologi Massachusetts atau MIT dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Yang keempat, Mac OS X. Mac OS X adalah program OS yang mirip dengan Unix, dibuat sejak 1999 oleh Apple Inc., yang merupakan upgrade dari OS sebelumnya.
Mac OS yang telah digunakan oleh Apple Inc. sejak 1984. Mac OS X adalah versi terbaru dari sistem operasi Mac OS untuk komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan populer di kalangan pengguna. Karakter X adalah nomor Romawi yang berarti 10, di mana versi ini adalah penerus dari sistem operasi yang digunakan sebelumnya seperti Mac OS 8 dan Mac OS 9. Beberapa orang membacanya sebagai huruf X yang terdengar seperti X. Salah satu alasan mengapa mereka menafsir sedemikian karena tradisi untuk memberikan nama sistem operasi yang berbasis Unix dengan akhiran X. Misalnya AIX, IRIX, Linux, Minix, Ultrix, Xenix. Yang kelima, DOS. Disk Operating System yang disingkat DOS adalah keluarga sistem operasi yang digunakan di komputer pribadi. Sekarang, istilah DOS menjadi istilah generik bagi setiap sistem operasi yang dimuat dari perangkat penyimpanan berupa disk saat sistem komputer dinyalakan. Kesimpulannya, software komputer adalah perangkat elektronik yang canggih dan akan terus berkembang, sehingga para ilmuwan pun belum menetapkan kapan berakhirnya teknologi software komputer ini dan akan terus mengembangkannya, karena menurut para ilmuwan, komputer masih banyak kekurangannya. Demikian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.